Sekian. 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 Tanggung jawab nurani, jadi insan seutuhnya, hidup bagi sesama. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, minta tolong salah satu untuk memimpin doa serta sebelum belajar mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah sampai sekolah dengan selamat dan semoga pelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Salam Mikael. Mari teman-teman dan Pak Aloy, mari kita menyanyikan lagu Masih Kami. Tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. STM Katolik Mikael, Sekolah Teknik Mesin, cerdaskan para siswanya, terampil jujur disiplin. Biko, Jos, Biko. jos. Cek dulu kehadiran dari teman-teman kalian. Adam? Hadir. Conan? Hadir, Pak. Danang? Hadir Pak. Nanti semua hadir ya? Hadir. Baik. Siapa yang masih ingat materi pelajaran sebelumnya kemarin? Kemarin kita belajar tentang apa? Suhu, kalor, dan pemuaian. Suhu, kalor, dan pemuaian. dan Pemuaian. pemuaian itu juga dipengaruhi oleh suhu nggak? Iya. Pengaruh oleh kalor nggak? Iya. Oke, berarti semua itu dipengaruhi oleh kalor. Nah, itu nanti kita akan jadi patokan atau dasar untuk materi kita hari ini. Oke, saya akan bertanya. Kemarin kan di materi sebelumnya tadi kita belajar tentang apa? Suhu, kalor, dan pemuaian. Nah, siapa yang tahu materi yang kemarin itu? Konversi termometer, perhitungan besar pada kalor pada zat, dan jenis-jenis pemuaian. Dan jenis-jenis pemuaian. Oke, saya akan bertanya. Nah, lihat di luar. Yang tadi mendung sekarang apa? Cerah. Nah, kalau mendung berarti kita nggak terlalu merasa panas ya. Nah, panas matahari sampai ke bumi itu berbeda secara apa? Siapa yang bisa jawab? Menurut saya panas matahari itu berbeda secara radiasi itu tanpa perantara, dan contoh manfaatnya itu seperti menjemur baju sampai kering, Pak. Oke, berarti contohnya ketika menjemur baju atau menjemur apa? Padi itu jadi kering. Berarti kalau radiasi itu adalah contoh yang sudah kontekstual. Dalam pelajaran hari ini kita akan membuktikan itu dalam percobaan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang akan kita pelajari nanti. Kita lihat video tentang aplikasi dalam informasi. Ada yang tahu nih, buktikan percobaan tentang ada pesawat, terus ada tadi panas sih. Ini panas nggak? Nah, terus ini namanya apa? Heat yang dipakai pada pesawat antar risa. Nah, semakin tebal maka panas yang ketika pesawat antar risa masuk ke bumi, panasnya langsung bisa masuk ke dalam ruang kokpit. Makanya ini opsinya pelindung high heat ada seorang tokoh mungkin pernah melihat atau
lihat di YouTube atau di buku. Nah, dia adalah seorang pionir dalam bidang apa? Mesin uap. Mesin uap. Nah, namanya siapa? James Watt. Nah, James Watt itu dia adalah pengembang sebenarnya, bukan penemu. Tapi hasil karyanya itu merevolusi industri sampai sekarang. Maka dulu revolusi industri itu berkembang ketika zamannya dia. Gitu ya. Nah, bagaimana kita nanti dengan pengetahuan itu bisa merevolusi. Tujuan pembelajarannya dari pada teman kita hari ini itu apa? Gitu ya. Yang pertama, nanti teman-teman nanti bisa menganalisis perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi dan radiasi. Lalu yang berikutnya bisa melakukan percobaan. Nah, nanti buktikan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dan radiasi. Dan bisa mengidentifikasi ya faktor-faktor perpindahan kalor. Lalu nanti dari masing-masing kelompok nanti bisa mempresentasikan hasil percobaannya, nanti dikomunikasikan di depan. Lalu nanti yang akan saya nilai apa? Yang pertama adalah sikap pengetahuan nanti Pak Puisi. Jelas? Itu nanti yang akan saya nilai. Silakan teman-teman melihat ke depan di slide. Saya akan menampilkan video lagi tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Energy moves in three main ways: conduction, convection, and radiation. The movement of heat within a solid object is called conduction. Conduction also occurs when objects are touching. Look at the kettle on the stove. Heat from the flame moves through the metal of the kettle to the water in contact with it inside. This is an example of heat conduction. Butter melting on a fry pan is another example of heat Nah, conduction. ini konduksi, konveksi atau When radiasi? you lick an ice cream, it feels cold. Nah, oke. Dari gambar yang terakhir tadi itu kan apa sih? Konduksi. Don't forget to subscribe. Konduksi, radiasinya ada nggak? Ada. Konveksinya ada nggak? Ada. Nah, ini kan tadi dari video ya. Nah, sekarang silakan dari teman-teman coba dari video tadi yang kalian amati, silakan mengajukan pertanyaan apa yang berdasarkan video tadi. Pak, Ya, oke. mengapa panas dari setrika listrik bisa sampai ke baju, Pak? Mengapa panas dari sekali listrik bisa sampai ke baju? Oke, coba ada yang bisa menjawab? Yang lain? Ya, Oke, apa? perpindahan panas pada setrika Hmm. terjadi secara konduksi, di mana perpindahannya melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel zat. Oke, menurut kalian betul atau tidak? Perpindahan panas itu secara konduksi itu tanpa adanya perpindahan partikel, betul atau tidak? Betul. Ya. Nah, makanya nanti kita buktikan apakah hipotesis yang tadi perpindahan panas secara konduksi itu tidak sertai perpindahan partikel. Dengan hipotesis, coba mari kita buktikan dengan percobaan. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu untuk melakukan percobaan. Pertama alatnya dan LKPD-nya ya. Nanti saya jelaskan bagaimana kalian melakukan percobaan. Kelompoknya nanti saya beri nama kelompok konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, yang kelompok konduksi Adam, ya, Conan, terus Dana, Johannes, terus konveksi Jonathan, Tito, Maher, Miko ya, terus radiasi Esther, Niko, Vito, dan Yes, ya. Nah, seperti itu. Nanti silakan masuk ke Google Classroom ya. Oke. Silakan semuanya masuk Google Classroom juga sambil mencermati LKPD-nya.
Nah, LKPD-nya ini nanti diisi nama anggota kelompoknya, terus petunjuk umumnya ya cermati. Jadi kalau ada yang bagian yang nggak jelas nanti silahkan ditanyakan, komunikasikan ke guru. Nah, ini untuk dasar teorinya, konduksi, konveksi, dan radiasinya. Nanti sebelum melakukan dibaca dulu. Alat dan bahan nanti silahkan disiapkan ya. Untuk alatnya ya silahkan lihat ke sini dan ke sini. Untuk alat dan bahannya terdiri dari ini statif ya, statif. Terus kemudian ada meteran penggaris ya. Terus ini ada pipa tembaga. Ini ada apa? Pipa besi. Besi. Ini aluminium. Terus ada alat ukurnya, termometer gun. Terus kemudian untuk nanti percobaan konveksi, ini gelas ukur nanti diisi sesuai dengan ketentuan yang di sana, ya. Terus bunsen, ya. Terus kemudian apa ini? Kompor listrik. Nanti hati-hati ya karena ini panas dan menggunakan listrik, maka nanti silahkan menyalakannya dengan hati-hati. Jelas ya alatnya ya. Nah, ikuti prosedurnya sesuai dengan prosedur yang sudah saya buat di LKPD-nya. Untuk konduksi buat rangkaiannya seperti ini. Terus menyalakan bunsen, nah pegang salah satu ujung pipa. Nah, terus nanti diisi datanya ini, terus dijawab. Oke, konveksi juga ya. Disusun alatnya seperti gambar ini. Lalu yang radiasi juga nanti dicolokkan, terus kemudian diputar potensionya hingga panas, terus susun langkahnya dari B sampai D. Oke, kelompok konduksi, konveksi dan radiasi ya. Di 50. Terus ini ada yang masuk ke LKPD-nya, terus ada yang belakang dinyalakan. Nah, terus tadi lihat LKPD-nya. Jarak 10 cm. Oke. Apa? Margarinnya jangan lupa dikasih margarin. Nah, jaraknya itu dari mana? Coba dilihat LKPD-nya. Jadi ini ujungnya, gitu. Nah, dari sini sampai sini kan 10 cm dulu, 15, terus berapa? 20. Nah, gitu. Biasa ke sini. Paham? Pasang ininya, LKPD-nya. Nah, dipanasi, udah panasi belum? Udah. Oke. Ya. Oke, kalau konveksi itu kan arah alirannya dari mana? Nah, coba diperhatikan nanti. Alirannya itu dari mana? Dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Dari bawah ke atas. Nah, itu kan kalian nanti coba temukan kenapa kok dari bawah ke atas? Kan dari dingin ke panas. Bukan? Dari 36 derajat. Pipa besi. Apa? Iya. Coba lakukan percobaan lagi, pelan-pelan neteskannya. Ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, coba lakukan percobaan. Oke, sudah. Nah, ini jangan terlalu tinggi, enggak dekat aja, tapi jaraknya dari sini ke sini 10 cm, ini udah 10 cm belum? Let's go. Jadi ini geser dari bawah ke atas. Ini dari bawah ke atas.
Oke, sesuai dengan LKPD-nya, ini sudah ganti. Nah, yang sana tadi mana? 36 derajat. Nah, nanti pengukurannya waktu ini mulai apa? Meleleh ya. Nah, itu. Nah, pipa besi. Baik, pipa tembaga 1 menit ya? Iya, Pak. Nah, coba nanti lihat pipa besi 1 menit sudah meleleh belum? Sudah berapa menit? 47 itu ya. Poin apa? Oke, 9. Sudah meleleh? Mana Mbak? Sudah meleleh belum? Belum, Mbak. Belum. Coba lihat LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya. Selama 1 menit. Oke. Anda lihat. Selama 1 menit meleleh nggak? Enggak, Pak. Nah, berarti coba sekarang yang belum apa? Aluminium. Nah, coba bandingkan dengan aluminium. Masuk ke pinggir aja, pinggir. Nah, pinggir. Nah, kita lihat ini. Ini. Nah, nanti kalau panas kan dia ini apa? Naik, ya tuh? Nah, itu. Jadi kurang ke ini, nah gitu. Coba dikasih apa dipegangin gini. Jarak berapa? 10 cm. Oke, coba di 15. Temen saya 1 menit 24 detik. Oke. Jarak 15 ya. Dari sini no. Jadi ukurmu dari mana? 15. 10 itu dari mana? Dari sini atau dari sini? Dari tengah, Pak. Oke, berarti ya dari tengah ya. Sama berarti dari tengah. Sudah. Coba. Ya, sampai menyala. Ini baru percobaan pertama. Ini sekarang hasil data tadi masuk ke LKPD-nya. Sekarang diolah. Oke. Datanya tadi apa aja? Suhu sama waktu. Nah, ada keterangannya tadi di sini gimana menteganya. Ya, nanti itu dimasukkan semuanya di LKPD-nya. Gitu ya. Oke. Silakan diolah dulu. Nah, setelah dapat data percobaan, kalian masuk ke hubungan data. Sudah ya? Oke, coba kita lihat. Nah, saya buka. Oke. Nah, Ini. oke. Nah, tadi kan dari data percobaan, Iya. ya kan? Iya. Dari data percobaan. Sekarang dari apa yang kalian olah di sini, ya toh? Iya. Nah, sekarang silakan browsing di secara literatur ya, baik melalui cari data Google untuk membuktikan dari apa yang sudah kalian peroleh itu untuk menguatkan. Ya, jadi kalian tambahkan di sana. Ya, nah sekarang kan kalian setelah kalian mengolah data dari data percobaan kalian tadi, ya loh. Nah, sekarang kalian kuatkan dengan kalian melakukan pencarian data pendukung, ya kan? Nah, benar nggak dengan apa yang kalian tulis di sini itu dengan data pendukung itu sesuai atau enggak gitu ya? Untuk menegaskan itu tadi jelas ya. Nah, gunakan alat komunikasi kalian
yang ada laptop guna laptop, yang pakai HP. Jadi saling menguatkan satu sama lain biar nanti datanya nanti dimasukkan di sini. Ditambahkan di bawah. Oke. Gitu ya. Jadi nanti pas waktu presentasi lengkap. Oke, untuk yang kelompok konversi pengolahan datanya sudah selesai. Kesimpulan. Oke, nanti setelah sampai kesimpulan, kalian masuk ke cari masing-masing nanti gunakan smartphone kalian atau laptop untuk nyari data pendukung ya, untuk menguatkan apa yang sudah kalian temukan tadi dari percobaan ya. Nah, terus nanti data pendukung yang kalian temukan tadi juga dimasukkan di sini di bawah. Oke, jelas? Oke, sudah dimasukkan datanya? Nah, KPD-nya mana? Buka mau pakai HP? Oke, sudah dimasukkan. Coba lihat. Mulai dari kelompok berapa? Kelompok konduksi. Silakan. Itu karena sudah diupload. Silakan satu kelompok masuk ke depan. Selamat siang teman-teman dan Pak Aloy. Selamat siang. Sore hari ini kita dari kelompok konduksi akan mempresentasikan hasil eksperimen kami pada hari ini. Dengan anggota kelompok kami, saya dan Bagus Sulistia absen 1. Saya Kenan absen 8. Saya Dana absen 10 dan saya Ferdinand absen 17. Ini hasil hasil eksperimen kami pada hari ini yang membuktikan bahwa bahan pipanya itu mempengaruhi panas dan perlambatan kalor. Yang pertama pipa aluminium, suhu akhir setelah 1 menit 36 derajat. Keterangannya pada pipa aluminium mentega meleleh namun tidak secair yang berada di pipa tembaga. Yang kedua pipa tembaga, setelah 1 menit pada pipa tembaga bersuhu 40 derajat Celcius. Dan keterangannya pada pipa tembaga mentega buat meleleh bahkan sampai lepas dari pipa. Yang ketiga pipa besi yang suhu akhirnya 32 derajat Celcius. Pada pipa besi mentega tidak dapat meleleh. Dan ini sumber data pendukung yang kita dapatkan dari media peneliti, yaitu tembaga memiliki konduktivitas paling besar dibandingkan aluminium dan besi. Dibandingkan aluminium dan besi menempati urutan ketiga pada konduktivitas. Ini pertanyaan yang jawab. Pertanyaannya adalah apakah yang benar dari unsur pipa yang panasi dengan unsur pipa yang margarin? Apakah ada bagian pipa yang lebih tidak? Kemudian yang tidak dari unsur pipa mentega adalah tawar atau panas. Bagian pipa tidak berbeda. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor tersebut. Pertama, faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor adalah pertama bahan produktor, karena setiap bahan dan ketebalan produktor mempengaruhi cepat lambatnya perpindahan kalor. Kedua itu ada besar api. Jadi semakin besar api yang digunakan juga mempengaruhi, karena semakin besar api semakin cepat perpindahan kalornya. Dan juga luas permukaan konduktor, karena semakin luas permukaan akan semakin cepat perpindahan kalornya. Dan juga yang terakhir itu jarak. Jarak juga mempengaruhi karena panas merambat dari pusat kalor menuju sepanjang konduktor. Apa contoh aplikasi perpindahan kalor ini dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari itu ada memasak, menyetrika baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari percobaannya adalah bahwa perpindahan kalor atau panas dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain bahan konduktor, besar api, dan juga luas permukaan konduktor. Sekian presentasi kelompok konduksi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita kasih close buat kelompok konduksi ya. Oke. Berarti kesimpulan keseluruhannya itu apa? Kesimpulannya
Apa kesimpulan secara keseluruhannya? Ada? Perpindahan panas itu ada berbagai cara, ada yang konduksi, terus konveksi sama radiasi. Pengaplikasiannya itu untuk kita itu seperti contohnya saya ambil dari perpindahan secara radius, contohnya itu radiasi, seperti contohnya itu kayak kita menjemur pakaian dan pakaiannya itu cepat kering karena terkena cahaya dari panas matahari, Pak. Seperti itu. Nomor satu. Air dengan volume 500 ml dipanaskan sampai mendidih dalam waktu 10 menit. Sedangkan jika volume air dijadikan 2 kali, ya, semula waktu yang dibutuhkan untuk mendidih 15 menit. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, faktor yang mempengaruhi kecepatan pemanasan apa? Nah, ada massa, kalor jenis bahan, waktu, dan suhu. Seperti tadi yang ditemukan waktu perbedaan panas secara konduksi. Ada bahan tembaga, terus aluminium, besi. Nah, berarti masuk yang mana? Nah, massa, Jenis bahan. oke, jenis bahan, waktu. Nah, makanya untuk yang nomor ini, air ini, itu yang pengaruh adalah di sini adalah yang tepat adalah kalor jenis zat. Nah, itu nanti yang pengaruhi. Ya, ada hubungan laju konduksi K terus apa? Laju konduksi luas penampang kalikan suhu per panjang. Kalau semakin panjang berarti laju konduksinya makin cepat atau makin lambat? Lambat. Nah, itu. Ya, jadi nanti untuk yang soal tadi biasanya pakai cara ini. Berikutnya silahkan masuk ke classroom. Kita masuk ke refleksi. Oke. Dari pembelajaran ini saya merasakan senang karena kita tidak hanya baca teori namun juga melakukan praktek dan saya dapat melakukan ilmu. Nah, berarti kalian tidak cuma teori tapi bisa langsung mempraktekkan ya. Terus saya senang karena dapat menambah pengetahuan dan mencoba berbagai hal baru. Nanti yang hasil tesnya pengetahuan belum tuntas, ya belum tuntas. Nanti saya adakan remedi, ya. Yang sudah tuntas menikah KKM, nanti saya adakan pengayaan, gitu ya. Jadi dari pengamatan saya tadi kalian dari percobaan pengamat presentasi terus tadi ngupload filenya. Kelompok yang pertama, kelompok 1 yang paling cepat dan paling bagus ya, kita kasih tos dulu ya. Dan kelompok yang nomor 2 adalah kelompok konveksi. Nah, kita kasih tos dulu. Terus yang nomor 3 adalah kelompok radiasi. Oke, kita kasih tos dulu buat kelompok radiasi. Ketika kalian melihat ini, apa yang kalian langsung tangkap? Bersama. Apa? Bersama. Kebersamaan. Nah, tadi kerja dalam kelompok, ada kebersamaan ya. Terus di tengah-tengahnya ada apa? Api. Nah, berarti harus penuh kehadiran. Gitu ya. Itu ya. Jadi saling berkolaborasi, membangun kehangatan bersama. Oke? Kita minta tolong salah satu untuk bikin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita doakan secara pimpin secara Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih atas bimbingan-Mu. Terima kasih juga atas anugerah-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada pembelajaran sore hari ini. Terima kasih Tuhan telah membimbing kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Bentar lagi kami akan pulang, berkati dan lindungilah perjalanan pulang kami agar dapat selamat sampai rumah. Amin. Santo Mikael, Doakanlah kami. Oke,
teman-teman, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Silakan sampaikan. Oke, nanti ya. Oke, baik. Terima kasih.